Haji Devi Mulyani SEMM sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 91807 MPK A/KP 0501/2021 tentang jabatan akademik dosen. Saya percaya saudara akan melaksanakan kewajiban sebagai guru besar atau profesor bidang ilmu manajemen sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati saudara. Itu kalau dari sekarang itu dikelari dari Kopal ke Pasir Panjang sekarang banyak perumahan ya. Itu saya jalan kaki tanpa alas kaki dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru saya menggunakan alas kaki itu pun pakai pakai sendal jepit ya, sendal jepit yang sudah rusak ya. Dan kemudian dan itu mau mengambil ijazah, saya ingat sekali waktu saya pakai sendal jepit pada saat mau ngambil ijazah. Itu saya habis-habisan dibully ya gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak sakit hati, ya tidak cengeng, dan kemudian saya terus bergerak dan masuk ke SMP dengan perjuangan ibu saya dan harus menjual kambing. Menjual kambing. Kapan saya punya kambing? Dan kemudian alhamdulillah saya bisa masuk sekolah SMP. Itu perjuangan ibu saya sambil nangis-nangis dan sebagainya. Dan akhirnya saya bisa masuk SEMEA ya, sekolah swasta, dan kemudian saya kuliah di Unsika di Fakultas Ekonomi. Dan saya cerita tadi dekannya Pak Oma itu sudah banyak maklum karena saya terlalu nunggak dan akhirnya pada akhir mau sidang itu ternyata karena saya tidak punya uang, dan itu saya agak terlambat S1 saya. S1 saya terlambat itu mungkin hampir 7 tahun karena memang nggak punya uang ya untuk sidang. Akhirnya orang tua saya kesana kemari, dan ada satu orang dermawan yang luar biasa, sampai hari ini tidak pernah saya lupakan. Dia menyerahkan motornya ke ayah saya dan untuk dijual, silakan. Dan itu bukan hutang. Ini yang paling luar biasa gitu. Nah ternyata saya setelah selesai, dan saya sempat bekerja di perusahaan juga, dan kemudian saya jadi asisten dosen sejak mahasiswa. Jadi kalau saya ke Unsika itu dulu nggak ada jemputan ya. Jadi saya harus menunggu teman-teman yang pakai motor, nunggu di perapatan Johar. Dan seringkali saya terlambat. Karena apa? Karena memang nunggu kawan-kawan, dan ketika kawannya sudah pada lewat semua, ya kepaksa saya balik lagi. Nah ini persoalan-persoalan itu. Makanya saya bilang tadi bahwa untuk menjadi seorang profesor tidak harus punya uang. Untuk jadi seorang profesor kita harus dengan berjuangan. Saya kira sampai kemudian akhirnya saya bisa S2, dan saya bisa menyelesaikan S2 dalam waktu hanya 18 bulan. Setelah dikukuhkan jadi guru besar, ada agenda besar apa di UBP ini, Dok? Ya, kami ingin ada lompatan-lompatan di UBP. Karena selama ini juga kita melompat-lompat ya. Para awak media ini paham banget bagaimana lompatan UBP dari tahun pertama 2015 sampai 7 tahun ini, 6 tahun ini kita sudah mencapai mahasiswa 12.000, kemudian sudah mendapatkan banyak kejuaraan dan sebagainya, baik itu mahasiswa maupun dosen. Kita banyak mendapatkan hibah dari Dikti, dan ini adalah karena apa? Karena kami bekerja sama. Jadi kerjasama yang baik itu yang akan menghasilkan sesuatu. Saya sudah barang tentu seperti hari ini bukan karena saya sendiri. Pertama sudah pasti orang-orang sekitar saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saya. Bantuan itu macam-macam, bukan sesuatu yang baik saja. Bisa jadi bantuan kepada saya adalah ketika orang mencemooh bahwa kita untuk terus maju. Jadi cemoohan itu, bully itu jangan kemudian dijadikan batu sandungan sehingga Anda terpuruk.
Tapi cemoohan itu, bully itu harus menjadikan kita semakin lebih kuat. Itu mungkin moto saya yang harus saya inikan. Prof, Dan ya silakan. soal intisari daripada orasi tadi gimana, Prof? Intisarinya gini, saya itu kan komitmen membangun UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, konsep-konsep yang dipakai oleh pemerintah, jadi karena ada konsepsi yang salah selama ini di masyarakat bahwa tidak majunya UMKM itu karena kurang modal. Modal itu dipersepsikan uang. Dalam orasi saya tadi bahwa modal itu adalah ada modal intelektual, modal mental, moral, dan modal finansial, baru yang terakhir modal finansial. Jadi ini saya kira yang harus menjadi catatan kita untuk membangun UMKM itu, bukan melulu diberikan kredit murah dan sebagainya. Sampai sejauh mana sekarang kredit murah itu membantu mereka? Ternyata mereka banyak yang gagal juga kan. Nah ini catatan bahwa UMKM harus dibangun dengan langkah-langkah yang out of the box. Ya kan? Kalau sekarang kan hanya kekurangan itu dana. Ketika disaringi dana, berapapun dana akan hilang, akan habis. Tapi yang dibutuhkan oleh kita adalah tadi intelektual. Kemampuan intelektual itu bukan harus sarjana. Kemampuan intelektual itu dia paham banget tentang produknya, tentang usahanya. Jangan usaha karena ikut-ikutan. Ya karena tren. Anda lihat sepanjang jalan sini saja Romo Waluyo ada beberapa ruko yang hari ini buka usaha 2 minggu kemudian sudah tutup. Ya begitu, itu silakan amati. Dan itu bukan persoalan uang. Bisa jadi mereka sudah punya uangnya, tapi kemudian itu banyak yang harus saya ceritakan soal UMKM.